Shalom, selamat siang sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Jumat 18 Februari 2022. Nah, pada siang hari ini kita sengaja tayangan kesaksian. Pada siang hari ini tidak malam karena malam nanti ada kegiatan. Jadi kesaksian pribadi dimajukan. Nah, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan pada hari ini, siang ini silakan dibagikan di grup-grup rohani dan di beranda-beranda sahabat Miracle atau di grup-grup WA lainnya agar supaya kesaksian dari tamu kita pada siang hari ini bisa lebih banyak menjangkau banyak orang. Dan tamu kita pada siang hari ini adalah Pak Damar Suwarno. Sebelum kita mendengar kesaksian dan menyapa Pak Damar, jangan lupa sahabat-sahabat Miracle untuk subscribe Miracle TV di channel The Miracle of Life. Aktifkan lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan dengan program-program kesaksian Miracle TV. Baik, dan ya, mari kita sambut tamu kita pada siang hari ini, Pak Damar Suwarno. Shalom, selamat siang Pak Damar, apa kabar? Selamat siang, luar biasa Pak. Luar biasa. Baik, seperti biasanya kita buka dengan doa Pak ya, dan saya ajak Pak, mari kita berdoa bersama-sama. Mari. Bapa di sorga, kami sangat bersukacita pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar kesaksian yang dahsyat dari Pak Damar Suwarno. Kami berdoa agar segala perangkat koneksi berjalan dengan baik dan lancar, begitu juga dengan pesaksi. Kami berdoa agar dituntun dengan Roh Kudus, agar beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di sorga untuk menjadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa baru, menguatkan iman orang percaya ya Tuhan. Terima kasih pada siang hari ini kami bisa dipertemukan kembali. Kami berdoa dan kami buka program kesaksian pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, Pak Damar, saya bacakan satu firman Tuhan buat kita semua. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Amin. Dan seperti biasanya, sahabat-sahabat Miracle, ada 2 poin yang saya selalu ingatkan. Pertama, bahwa tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, seperti biasanya saya ajak, mari kita berkomentar dengan memberkati, mengedukasi, dan saling menguatkan agar program kesaksian pribadi menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dan informasi bagi sahabat-sahabat Miracle yang mau bersaksi, silakan mengisi forum kesaksian pribadi. Forum ini ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tinggal diklik linknya dan langsung diarahkan ke Google Form. Lebih simpel, lebih praktis. Atau sahabat-sahabat Miracle bisa menghubungi WhatsApp kami 085257213655. Baik, kita kembali ke Pak Damar ya. Nah, saat ini kita akan mendengar kesaksian dari Pak Damar, dan saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk bisa memulai bersaksi dari awal. Silakan Pak Damar. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Pak. Saya mengucap syukur bahwa saya diberi kesempatan untuk bersaksi di channel Miracle TV ini. Saya mulai dari sedikit latar belakang. Jadi saya dilahirkan di kota Tegal. Keluarga kami, bapak saya itu seorang militer, dia seorang perwira. Orang tua saya ini, ibu saya itu dari keturunan berdarah biru, yaitu dari keturunan Raden Mas Reksonogoro yang ke-9. Jadi Raden Mas Reksonogoro yang ke-9 ini bergelar Raden Mas Urey. Raden Mas Urey karena dia lebih senang rambutnya terurai saja. Dan dia sangat merakyat, senang hidup dengan masyarakat biasa.
Beliau menikah dengan dua orang wanita. Yang satu saya lupa namanya, tapi yang satu adalah Raden Ajeng Kardina. Raden Ajeng Kardina ini adalah adik dari Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional. Sebetulnya mereka bertiga itu yang pejuang-pejuang nasional ini, yaitu Raden Ajeng Kardina, Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Rukmini. Tapi yang populer adalah Raden Ajeng Kartini karena beliau yang banyak bersurat-suratan ya dengan teman-temannya di negeri Belanda, sehingga dia disebut dikumpulkan oleh teman-temannya di Belanda itu, dikumpulkan lalu dijadikan sebuah buku yang disebut habis gelap terbitlah terang. Itu yang dijadikan buku perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, nenek saya ini adalah anak dari Raden Mas Reksoponegoro yang ke-9 ini. Jadi dari kecil nenek saya itu dibesarkan, dididik oleh Raden Ajeng Kardina. Beliau sekarang sudah pada meninggal ya. Raden Ajeng Kardina dikuburkan di Kota Tegal, yaitu disebutnya saya lupa namanya. Tegalarum, iya, daerahnya namanya Tegalarum, dimakamkannya di sana. Dan Raden Ajeng Kardina ini mendirikan sekolah khusus perempuan di Kota Tegal dan juga mendirikan rumah sakit Kardina di Tegal. Bagi saya ini nggak begitu penting karena saya sekarang sudah bukan lagi mementingkan keturunan ini, karena saya sudah memiliki darah yang berbeda, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Saya menjadi ciptaan yang baru. Saya sekarang aliran darah saya adalah darah Yesus. Tubuh saya adalah tubuh Tuhan Yesus karena saya sudah makan dan minum darah Tuhan Yesus. Gitu. Saya akan memulai dari kesaksian saya supaya tidak terlalu panjang. Jadi saya sekolah di Tegal, lulus dari SMP, saya pindah ke Semarang karena orang tua saya tinggal di Semarang, bapak sama ibu saya. Jadi selama ini saya dididik oleh nenek saya, dan kepercayaan saya walaupun keluarga Muslim, tapi saya lebih tertarik pada pengajaran-pengajaran dari nenek saya, yaitu pengajaran-pengajaran tentang seperti kejawen ya, yaitu Tepo Sliro, Andap Asor, Ojo Dumeh, seperti itulah. Kalau menjadi pemimpin harus ing madya sung tulodo, ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, seperti itulah. Pokoknya pengaruh daripada didikan orang nenek saya itu. Tapi saya lebih tertarik pada cerita-cerita pewayangan. Itu sangat bagus karena di sana ada sifat-sifat kesatria yang ditampilkan. Tetapi ada hal-hal yang membuat saya heran, yaitu pada waktu Pandawa V itu setelah perang Bharatayuddha itu selesai, Pandawa V ini naik ke puncak gunung, yaitu ke puncak Himalaya untuk naik ke surga. Tetapi tidak ada satu orang pun hanya satu orang yang berhasil sampai ke atas, yaitu Samyaji. Itu karena dia orang yang sangat jujur, baik hati, dan rendah hati. Nah, lalu saya berpikir, para kesatria yang luar biasa saja tidak bisa untuk mencapai kerajaan sorga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti kita-kita ini? Ada satu tokoh yang saya suka,
yang saya kagumi, yaitu Raden Gatotkaca. Dia dilebur di kawah Condrojimuko untuk menjadi seorang pahlawan. Dan dia disebut sebagai benteng Amarta. Yang saya kagumi dari dia, yaitu pada waktu Perang Bharatayuda, itu ada waktu di mana Arjuna harus melawan Adipati Karna. Tapi dalam perhitungan, Dewa Wisnu yang nitis kepada Batara Kresna ini memberitahu bahwa Arjuna tidak akan menang dalam perang ini karena yang memiliki senjata konta itu adalah Adipati Karna. Satu-satunya jalan harus ada yang dikorbankan. Dan yang bisa dikorbankan harus orang yang sangat sakti, yang bisa membuat senjata konta ini keluar, yaitu Raden Gatotkaca. Lalu Gatotkaca ini pada perang Bharatayuda ini menghadapi Adipati Karna, sehingga habis semua persenjataan dari Adipati Karna, dan akhirnya Gatotkaca lah yang harus mati menggantikan pamannya. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Seorang yang mau mati baik bagi pamannya. Jadi pada waktu saya di Semarang, saya tinggal di Jalan Kawi, itu daerah elit ya. Tidak banyak teman. Jadi yang saya berteman hanya ada tukang angon ya, tukang gembala ya, gembala kambing yang suka main di halaman rumah saya karena kambingnya itu memakan rumput di situ. Namanya Mas Wanto. Satu hari saya tanya, Mas, saya tuh di sini jadi nggak pernah olahraga. Ada tempat olahraga nggak di sini? Oh ada Mas, katanya gitu. Akhirnya saya ikut. Besok hari Sabtu ya kita ke sana. Jadi saya ini di Semarang sekolah STM. Hari Sabtunya saya diajak oleh Mas Wanto ini ke gereja. Rupanya di gereja ini ada tempat lapangan olahraga, bulu tangkis. Lalu saya bermain bulu tangkis di situ, bertemu dengan seorang pendeta yang menemani, masih muda. Dia masih dalam pendidikan juga, pendidikan di Sekolah Teologi Baptis di Semarang. Tapi dia sudah diberi kuasa untuk menjadi gembala di gereja Baptis Candi Baru ini. Lalu kita bermain. Setelah selesai, pendeta ini mengajak saya, Dek Damar, besok ada acara yang bagus di gereja, silahkan datang. Loh, saya kan bukan Kristen, saya bilang gitu. Oh, nggak apa-apa, kami mengundang. Jadi boleh datang, saya bilang gitu. Oh, boleh, silahkan. Jadi hari Minggunya saya datang. Tapi luar biasa. Hari pertama saya datang ke gereja, itu adalah hari Paskah. Itu hari Paskah. Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pak Kris Marantika berkhotbah di situ. Gambaran daripada Paskah ini. Sebetulnya Paskah yang mula-mula adalah di dalam Perjanjian Lama. Ketika Musa menghadap Fir'aun. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada Fir'aun. Jikalau engkau tidak melepaskan anak-anakku Israel, maka aku akan membunuh anak-anak sulungmu. Dan karena Fir'aun itu tetap berkeras kepala, maka maut pun turun atas Mesir. Saat itu bangsa Israel harus
memotong korban, yaitu domba, anak domba, dan dioleskan darahnya di tiap-tiap pintu. Sehingga ketika maut turun ke atas Mesir, bangsa Israel itu terlepas dari maut. Itulah Paskah yang pertama. Begitu banyak orang-orang yang berteriak, menangis karena anak-anak sulungnya mati, orang-orang Mesir ini. Dan termasuk anaknya Fir'aun. Itulah Paskah yang pertama. Sehingga Fir'aun akhirnya melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Sebenarnya nubuatan tentang Yesus itu begitu banyak di dalam Perjanjian Lama. Diperkirakan sekitar 350-an. Tetapi tidak semuanya dengan kata-kata yang gamblang. Ada juga nubuatan itu dalam bentuk alegoris atau sebuah cerita. Contohnya tentang Musa ini. Ini adalah alegoris, sebuah cerita bahwa bangsa Israel dilepaskan dari maut oleh Tuhan dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Karena Fir'aun, nama Fir'aun sebenarnya Ramses. Ramses itu berarti anak dewa matahari. Lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah Paskah di zaman Perjanjian Lama. Itu adalah gambaran daripada Paskah Perjanjian Baru. Paskah Perjanjian Baru itu berbeda. Tuhan selama dalam perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun Bait Allah. Disebutnya kemah suci karena bukan bangunan yang tetap. Kemah ini bisa dibongkar dan pada waktu berpindah bisa diangkut lagi. Dan kemah suci ini terbagi menjadi 3. Pelataran, ruangan suci atau ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Di ruangan maha kudus ini hanya 1 orang yang bisa masuk ke sana. Dan itu yang dipilih oleh Tuhan, yaitu orang yang dikuduskan. Karena di ruangan maha kudus ini ada hadirat Tuhan. Kalau orang yang biasa masuk ke sana pasti mati. Itulah kekudusan Tuhan. Jadi yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan adalah seorang imam besar yang harus mengorbankan, menyembelih anak domba, kemudian darahnya dipercikan di tabut perjanjian yang ditaruh di ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus ini diletakkan tabut perjanjian itu sebagai penebusan bagi bangsa Israel saat itu. Tapi ini harus berulang-ulang setiap saat. Dan setiap tahun harus melakukan itu. Sebenarnya ini adalah gambaran dari rencana Allah yang direncanakan dari sejak semula. Yaitu keselamatan yang datang dari Allah melalui darah. Jadi tanpa penyelamatan, tidak akan ada keselamatan tanpa korban darah. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka memakan buah pengetahuan, Tuhan berkata kepada ular dan Hawa bahwa mereka akan berseteru dari keturunannya, keturunan Hawa. Artinya dari benih Hawa. Dari keturunan Hawa inilah yang akan menyelamatkan manusia daripada dosa. Karena pada waktu Pak Damar, ya,
Jangan lupa Pak, Ya. kembali ke kesaksian waktu Bapak ke gereja saat Paskah. Oh iya Iya, iya. iya, iya. Ya, Lanjut terima Pak. kasih. Ya. Jadi di gereja itu saya mendengar khotbah dari Pak Kris Marantika tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah kematian, penderitaan dan kematian yang harus dirasakan dengan luar biasa. Penderitaan begitu luar biasa karena dia harus menanggung dosa isi dunia ini. Saya melihat pada waktu di Taman Getsemani, mundur sedikit, Tuhan Yesus memegang cawan murka Allah. Cawan murka Allah ini adalah dosa dari umat manusia. Kutuk dan murka Allah harus terjadi pada manusia. Tidak bisa digambarkan dengan cara apapun. Jadi usaha manusia apapun untuk kembali kepada Tuhan tidak akan ada yang bisa. Saat itu saya di gereja itu, hari pertama saya ke gereja, saya terkejut dan tidak sadar air mata saya terus keluar. Karena dulu Gatot Kaca itu hanya cerita-cerita karangan manusia, yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh. Tapi ini adalah sejarah yang luar biasa. Bukan menggantikan mati untuk menggantikan satu orang, tapi menggantikan umat manusia di seluruh muka bumi. Makanya cawan murka Allah ini luar biasa. Sehingga Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani itu sampai peluhnya seperti darah. Itu yang membuat saya menangis. Berpeluh seperti darah. Karena penderitaan yang dia akan hadapi. Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Dan benar apa yang terjadi. Saat itu detik-detik terakhir. Bahwa dia akan ditangkap malam itu juga. Dan malam itu dia ditangkap. Dihianati oleh salah satu muridnya. Iblis dari semula berusaha menjauhkan atau menyeret manusia jauh dari dosa. Jauh dari Tuhan. Supaya tetap di dalam dosa. Manusia berusaha dengan susah payah, tapi tidak akan pernah bisa berhasil. Saat itu saya mengambil keputusan. Hari pertama saya ke gereja, Roh Kudus menjamah. Saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Menjamah saya. Saat itu memang saya hanya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya belum tahu, belum mengerti tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya baru mengerti bahwa dia adalah juru selamat yang menjadi korban bagi dosa-dosa saya. Saya langsung mengambil keputusan untuk maju ke depan, minta supaya saya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan sejak saat itu saya mulai belajar Alkitab. Saya membaca dan terus membaca dan terus membaca. Orang tua saya, terutama bapak saya, menegur saya. Itu gereja itu dari Amerika katanya gitu. Saat itu Indonesia sedang retak dengan Amerika. Tapi saya tetap rajin. Bahkan hampir tiap hari saya ke gereja. Sampai saya dipercaya untuk mengajar sekolah minggu, ikut kur, dan sebagainya. Tapi yang terpenting bagi saya adalah membaca firman Tuhan. Saya membaca dan membaca dan membaca terus.
Dan ketika saya sampai kepada kitab Injil, kitab-kitab Injil, saya terkesima karena ada satu buku dari 4 buku Injil ini. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada satu buku yang sangat berbeda, cara penulisannya dan sebagainya. Saya yakin ini berbeda karena dia diurapi Roh Kudus dengan luar biasa. Yohanes ini, dia adalah murid terdekat daripada Tuhan Yesus. Saya yakin dia memperoleh kepenuhan Roh Kudus. Walau saya yakin bahwa Injil-Injil yang lain juga dibimbing oleh Roh Kudus dalam penulisannya. Tetapi Yohanes berbeda. Dia tidak menuliskan tentang kelahiran, tidak menuliskan tentang terlalu banyak kehidupan Yesus, tapi dia mengutamakan pada misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Itulah Injil yang sesungguhnya. Saya bilang, ini Injil yang sesungguhnya adalah kitab Yohanes. Dan Yohanes tidak hanya menulis itu, bahkan dia menulis surat-surat juga kepada gereja-gereja. Dan yang terakhir, Yohanes menulis kitab Wahyu tentang akhir zaman. Oh ya, saya kesaksiannya berlanjut. Setelah saya di gereja itu, saya mempunyai kekasih, mempunyai pacar ya. Terus setelah lulus sekolah dari Semarang itu, saya pindah kuliah di Bandung karena lulusan dari STM ini susah untuk mencari perguruan tinggi saat itu. Jadi saya masuk sekolah swasta, yaitu Universitas Kristen Immanuel. Di universitas ini memberi banyak kesempatan saya untuk menginjili teman-teman. Walaupun ini Universitas Kristen, tapi kan banyak yang bukan Kristen. Mungkin mayoritas justru non Kristen. Satu hari pada masa prabakti, saya dipercaya untuk membawakan firman Tuhan setiap hari selama 1 minggu. Saya tahu bahwa orang di pelonco atau di masa prabakti itu mereka capek dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lalu ketika mereka istirahat, saya harus membawakan firman Tuhan. Pastilah mereka akan tertidur. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi. Jadi saya menyiapkan firman Tuhan dengan menyerahkan penuh kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan, biar Tuhan yang membukakan. Tidak ada seorang pun yang ngantuk. Jadi firman Tuhan itu benar-benar masuk kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Sampai akhir daripada masa prabakti mahasiswa itu, kita sampai pinjam gereja yang di dekat sekolahan, yaitu ada gereja HKBP. Kita pinjam gerejanya, kita bikin KKR. Lalu kita mengundang mahasiswa-mahasiswa itu untuk datang ke KKR itu. Banyak yang datang. Lalu saya sendiri yang khotbah di situ, di KKR itu. Puji Tuhan. Saya yakin firman Tuhan itu mengena ke mereka. Tapi untuk mengambil keputusan kan tidak gampang ya Pak. Ada hanya 3 orang yang maju ke depan mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu. Sudah akhirnya saya malah bikin acara Natalan di Bandung untuk pertama kali barangkali dan untuk yang terakhir kali. Saya bikin Natal gabungan mahasiswa universitas di Bandung. Akademi, ada beberapa akademi perawat, beberapa akademi sama Universitas Pajajaran, Parahyangan, ITB ikut. Jadi kita bikin Natal besar-besaran.
sampai saya mencari dana ke Jakarta. Waktu itu ada menteri-menteri ya yang kita bisa minta donatur ya. Ada, saya ingat Siwa Besi, Menteri Siwa Besi saat itu. Dan Natal itu sampai kita bisa menyelenggarakan Natal sampai 2 hari. Dan saya rasa itu susah untuk melakukannya lagi. Nah itulah, terus akhirnya setelah saya di Bandung, saya pindah ke Jakarta, tinggal dengan orang tua saya. Waktu di Bandung itu saya kos ya. Nah di Jakarta saya bergabung dengan orang tua saya di Cijantung. Terus saya kuliah di Universitas Pancasila, tapi saya juga mulai bekerja. Saya masuk kerja di Jakarta Fair sebagai karyawan bawahan lah, dengan gaji kecil sekali, mingguan lah gajinya. Sudah. Terus saya mulai saya lupa bahwa suatu kejadian yang menyakitkan hati saya waktu saya masih di Bandung, yaitu pacar saya yang di Semarang itu MBA, married by accident. Itu sangat menyakitkan saya, tapi saya bersyukur bahwa lebih baik kejadian lagi masih pacaran, istilahnya lagi masih belum ada ikatan apa-apa. Sudah, pas di Jakarta ini saya mulai mencari jodoh dengan cara yang tidak ini ya. Saya melihat dari firman Tuhan. Pada waktu Abraham mencarikan jodoh untuk anaknya, dia mengutus pembantu kepercayaannya untuk mencarikan jodoh di Ur Kasdim. Karena dari sanalah Abraham itu keluar. Jadi dia mencari dari sebangsanya. Jadi mencari untuk jodoh untuk Ishak. Berangkatlah pembantunya ke sana. Dan luar biasanya pembantunya ini punya iman yang luar biasa. Dia bilang begitu, kalau ada seorang wanita yang mengambilkan air untuk saya minum, dan untuk onta-onta saya, itulah wanita yang Tuhan pilih untuk Ishak, Tuanku, kata gitu. Dan itu menginspirasi saya. Saya berpikir, pembantunya Abraham saja bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Jadi saya juga melakukan hal yang agak konyol juga. Saya bilang begini, Tuhan, jikalau Engkau berkenan Tuhan, saya tahu bahwa yang lalu itu bukan pilihan Tuhan, tapi pilihan saya. Kali ini saya ingin Tuhan yang memberikan jodoh untuk saya, yaitu dengan persyaratan 3 syarat, saya bilang gitu. 1, dia harus bertemu dengan saya di rumah. Jadi bukan di pasar, bukan di sekolahan, bukan di mana-mana lah. Pokoknya harus ketemu di rumah. Kan itu syarat yang rasanya tidak masuk akal. Wanita datang ke rumah kan nggak masuk akal. Terus syarat yang kedua, saya bilang, saya melihatnya langsung jatuh hati. Saya bilang gitu. Yang ketiga, Ishak kan mendapatkan wanita yang sangat cantik, saya bilang gitu. Jadi saya minta wanita yang cantik, saya bilang gitu. Lalu beberapa lama kemudian, saya pulang kerja. Ketika saya buka pintu, saya terkejut. Ada meja makan yang bulat, dan adik saya sedang belajar bersama.
Dan ini ada seorang wanita di seberang, saya melihat dia, saya terkejut dan dia juga terkejut, sama-sama terkejut. Dia nutup mukanya dengan buku pelajarannya. Saat itulah saya jatuh hati dengan dia. Dan cuman ternyata tidak segampang itu. Karena keluarganya ini, bapaknya Padang. Dan bapaknya ini rajin sholat. Dan ini calon istri saya ini pun juga rajin pengajian, rajin kalau puasa, pokoknya gitulah. Jadi saya menghadapi sedikit kesulitan. Mertua saya saat itu hampir menembak saya. Dia juga militer, dia seorang perwira militer juga. Tapi perjuangan saya tidak berhenti sampai situ. Terus saya berusaha untuk mendapatkan dia. Tapi puji Tuhan, akhirnya mungkin mertua saya melihat kesungguhan hati saya dipanggil dan disuruh menikah dengan segera. Saya bilang, waduh, saya agak kaget juga karena saya baru kerja, gajinya masih kecil, masih karyawan bawahan, belum punya uang apalagi untuk acara-acara pernikahan dan sebagainya. Terus mertua saya bilang begini, saya nggak mau tahu, pokoknya kalian harus segera menikah. Dan kalau saya menolak, saya bisa. Segera nikahnya harus dengan cara Islam. Saya agak jawabnya bagaimana. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, gimana caranya Tuhan? Begini Pak, saya bilang gitu. Saya setuju dengan Papa, karena Papa pasti keluarga besar Padang akan bagaimana Pak, dengan pandangan orang-orang Padang, setuju dengan Papa. Tapi saya bilang gitu. Kok ada tapi, saya bilang. Kalau sudah menikah, saya bilang, saya pisah dengan Papa, ke satu rumah lagi. Jadi saya bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Oke lah, terserah katanya. Yang penting harus cara Islam katanya. Dan saya harus membaca 2 kalimat dan segala kan. Udah, akhirnya kita dinikahkan dengan cara yang sangat sederhana. Udah. Tapi buntutnya apa? Saya udah sejak di Jakarta ini udah jarang ke gereja karena kesibukan itu tadi, nyari sekolahan, bekerja segala macam. Terus jadi saya mau ke gereja pun mikir-mikir bagaimana ini muncul di gereja tiba-tiba bawa istri kan lucu. Jadi saya nggak berani datang ke gereja juga. Nanti apa kata orang kan gitu. Sudah akhirnya nggak ke gereja itu Pak. Sampai anak saya 3, anak ketiga lahir, saya mimpi naik kereta api barang yang isinya arang stenggol, batu bara. Jadi saya duduk di atas batu bara dan potongan-potongan kayu bakar itu. Terus saya pikir, kenapa saya duduk naik kereta api seperti ini? Saya bilang gitu. Ini semuanya menuju ke api, saya pikir gitu. Wah, ini saya salah naik kereta api ini, ya gitu. Terus saya lompat. Pada waktu kereta itu melambat, saya lompat. Terguling-guling, terus saya lihat ada taman, bagus gitu. Ada taman, pohonnya nggak terlalu tinggi ya. Pohonnya sedang-sedang gitu, tapi bagus. Saya lari.
Pas lari ke sana, ke taman itu, saya melihat sosok Tuhan Yesus. Saya melihat sosok Tuhan Yesus. Saya menangis di situ. Saya tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Begitu saya tersungkur di kaki Tuhan Yesus, saya terbangun. Oh ya, Tuhan Yesus masih mengasihi saya. Walaupun saya begitu lama meninggalkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Perhatian dia sangat luar biasa. Nggak pernah Tuhan Yesus itu memalingkan muka dari saya. Terus saya bicara dengan istri saya, Bu, hari Minggu kita ke gereja ya. Tapi luar biasa, istri saya langsung respon, iya Pak, kita ke gereja. Lalu kita hari Minggunya ke gereja. Anak sudah 3, sudah ke gereja, lalu saya mulai aktif di gereja lagi. Aktif di gereja lagi sampai jadi ketua pemuda, jadi sampai banyak kegiatan lah. Bahkan saya mulai menginjili keluarga istri saya. Sebetulnya dari sebelum balik ke gereja, saya penginjilan tetap. Saya menginjili keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu keluarga besar. Dia bersaudara 9. Saudara 9. Jadi kalau sekarang, kalau dihitung-hitung, kemarin saya coba hitung-hitung. Keluarga istri saya itu dihitung dengan anak, dengan cucu, udah sekitar 80 orang, Pak. Nah, itu seperti kalau orang Jawa bilang geduk tular gitu ya. Jadi saya menginjili satu, yang dia menginjili lagi yang lain, begitu terus. 80 orang ikut Yesus, Pak. Iya, betul. Baik, dahsyat Jadi ya. Ya. itu dari keluarga istri saya. Nah, yang paling sulit itu adalah mertua saya. Mertua saya itu yang Padang ini, Papa. Tapi saya sering setelah kawin ini, mertua saya ini jadi baik karena lihat rumah tangga saya ya, jadi dia baik. Saya kadang-kadang sambil bercanda-bercanda, saya bilang, Pak, kalau mau selamat harus terima Yesus, saya bilang gitu kan. Dia ketawa. Wah, nggak ada orang Padang Kristen katanya. Ada Pak, saya bilang gitu. Banyak gitu. Nah, pokoknya wah itu mah orang Padang kesurupan, kata papa saya bilang, mertua saya bilang begitu. Itu mah orang Padang kesurupan. Dia bilang begitu. Tapi saya anak-anaknya semua doakan beliau ya. Karena anak-anaknya kan udah pada terima Yesus ya. Jadi semua mendoakan beliau. Satu hari, nah ini Pak, cara Tuhan ya. Mertua saya ini sakit kanker. Kanker tenggorokan, sudah masuk stadium 4, Pak. Dia masuk ke RSPAD. Itu dokter sudah angkat tangan. Jadi sudah tidak diobati lagi. Hanya dikasih infus untuk makanannya. Karena dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Minum pun darah keluar dari mulutnya. Tidak ada yang bisa menolong. Jadi ditaruh di tempat yang jauh, terpisah. Karena sudah tidak tertolong. Artinya hanya menunggu hari. Mungkin menunggu hari, 1 hari, 2 hari, nggak tahu. Sampai anak-anaknya disuruh kumpul semua. Akhirnya saya datang. Karena saya kan bekerja di Jakarta Fair. Jadi dekat dari kantor saya. Saya mampir ke sana ke RSPAD. Saya lihat udah rame kumpul di situ. Udah rame kumpul di situ. Tapi ada di luar. Semua ada di luar. Rupanya nggak tega kali lihat papa itu. Saya masuk ke dalam. Saya lihat dia sudah tidak berdaya. Sudah tidak berdaya dan sudah kelihatan sudah putus asa. Terus saya bilang sama papa, maksud saya cuma satu Pak, menyelamatkan dia.
Saya bilang begini, Pak, dokter-dokter semua sudah angkat tangan, Pak. Apa Papa siap mati? Saya bilang gitu. Saya ngomong tegas, Papa siap mati, Pak. Matanya kelap-kelip gitu kan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Hanya satu, Pak, yang bisa menolong Papa. Namanya Isa Al-Masih. Sebetulnya namanya adalah Yesus Kristus. Saya bilang, hanya dia, Pak, yang bisa menolong Papa. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan lumpuh bertahun-tahun, berpuluh tahun disembuhkan. Orang lepra ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Saya bilang gitu. Hanya dia, Pak, yang bisa menolong Papa. Saya bilang gitu. Apa saya kelap-kelip matanya gitu, Pak. Hanya matanya aja yang bisa ini. Tenggorokannya sudah hancur. Kalaupun sembuh secara medis, udah nggak bakalan bisa ngomong. Udah hancur tenggorokannya. Terus saya bilang gitu, cuma dia, Pak, yang bisa menolong Papa. Terus Papa mau, Pak, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setidak-tidaknya, Pak, kalau menerima dia, Papa mati, masuk surga, saya bilang gitu. Dia macam matanya saja kelap-kelip gitu. Keluar air mata. Terus, oh ya saya tahu dia nggak bisa ngomong ya. Saya bilang, coba Papa mengangguk. Mengangguk saja, Pak. Kalau terima Yesus, mengangguk. Saya bilang gitu. Akhirnya dengan susah payah dia mengangguk. Dengan susah payah dia mengangguk. Cukup, Pak. Cukup. Artinya Papa menerima Yesus ya. Begitu dia mengangguk, saya panggil semua anak-anak yang ada di luar. Anaknya, cucunya. Saya bilang, oh, masuk semua ini. Oh, Papa sudah terima Yesus. Saya bilang gitu. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mereka semua masuk ke dalam. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Beramai-ramai. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Setelah memuji Tuhan, saya menyerahkan kepada Papa ini kepada Tuhan Yesus. Dalam hati saya, setidak-tidaknya dia sudah diselamatkan. Udah saya pulang. Saya pulang. Tahun itu tahun 95. 95 ya. Tahun 95 itu Jakarta Fair dipindahkan ke Kemayoran. Jadi karena jauh saya nggak, karena pindah ke Kemayoran saya tidak, dan pas waktu itu persis acara Pekan Raya Jakarta itu. Jadi saya nggak sempat nengok Papa lagi. Tahu-tahu saya dapat berita dari istri saya, Pak, Papa pulang katanya. Saya kaget. Pulang bagaimana? Pulang. Katanya sembuh. Waduh, saya terkejut. Saya bilang, Bu, oh kita ke sana ke rumahnya ya. Kalau ada pokoknya ada kesempatan kita ke sana. Saya libur, saya ke sana, saya bilang gitu. Nengok Papa, saya bilang gitu. Saya sendiri kaget. Luar biasa, apa yang terjadi, saya bilang gitu. Tapi saya nggak sempat ke sana karena rumahnya jauh sekali. Nggak sempat ke sana, tiba-tiba saya ngasih tahu juga lagi. Pas saya pulang kerja sampai di rumah bilang, Pak, tadi Papa kesini katanya. Wah, kesini, saya bilang gitu. Kebayang nggak, Pak? Dari rumahnya itu dia naik kendaraan, dia harus jalan kaki lebih dari sekitar 5 kilo sampai ke jalan raya. Dari situ dia harus naik kendaraan umum sampai ke stasiun kereta. Stasiun kereta dia turun di turun di stasiun kereta di sini di Manggarai, terus lanjut lagi. Jadi beberapa kali kendaraan dia berpindah-pindah sampai ke rumah saya.
Dia cuma mau menyatakan, Yesus sudah menyembuhkan saya. Bisa bicara lagi, artinya mulutnya apa namanya, dipulihkan, tenggorokannya dipulihkan, benar-benar itu diciptakan baru oleh Tuhan, saya yakin. Oh, sampai tetangga-tetangga juga pada heran. Wah, udah sehat kan tetangga-tetangga pada ini. Nah, itulah yang terjadi. Jadi akhirnya seluruh keluarga Ayub Bakar ini dimenangkan Tuhan. Memang saat sekarang ini ada 1, 2 yang meninggalkan Tuhan Yesus karena menikah. Itulah yang terjadi kalau iblis berusaha menarik kembali. Juga di keluarga saya juga. Keluarga saya udah dimenangkan semua, tapi karena menikah, mungkin ya masih berpikiran bahwa semua agama sama dan sebagainya lah. Saya nggak tahu dasarnya ya. Yang jelas ada di keluarga saya, adik-adik saya itu ada 3 yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi memang kan Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ada banyak orang yang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Ya saya sedih. Ya, saya kerjanya hanya berdoa. Lalu saya aktif di gereja sini, sampai saya buka dari mulai kelompok doa, buka gereja cabang. Waktu itu saya waktu masih tinggal di daerah Kayu Manis, pertama kali saya membuka kelompok doa, tidak banyak, hanya 5 atau 6, ya antara 5, 6 orang kadang-kadang. Kadang-kadang cuma bertiga, berempat kelompok doa ini. Lalu satu hari ada orang yang datang. Orang yang udah tua. Terus, Pak, boleh saya bergabung di sini? Oh, boleh Pak, saya bilang gitu. Kebetulan jadi menambah jiwa, saya bilang gitu. Bergabung. Saya tanya, namanya siapa Pak? Saya namanya Amran Amri kan ya. Pak Amran Amri ini rupanya, saya waktu itu tidak tahu bahwa dia adalah tokoh di Kalimantan. Salah satu tokoh Islam di Kalimantan. Jadi dia tidak berani bergabung dengan gereja. Tidak mau orang tahu. Jadi dia bergabung dengan kelompok doa saya. Terus kita belajar. Rupanya dia mempelajari Alkitab dengan cara luar biasa. Jadi sampai satu hari ada orang yang datang dari Kalimantan ke rumah dia. Dan orang itu ngamuk-ngamuk. Karena lihat Pak Amran Amri sudah jadi orang Kristen. Dia kembali ke Kalimantan dan tersiar kabar di Kalimantan tentang Pak Amran Amri ini. Lalu datanglah surat-surat banyak sekali ke Pak Amran Amri ini. Ya begitulah surat-surat yang seperti itu. Pak Amran Amri hanya menjawab. Dia jawab kenapa dia punya itu, kenapa dia jadi orang Kristen, dia jawab. Terus siap jawab terus. Tapi terus surat itu datang terus. Akhirnya dia seperti kebingungan juga. Dia bilang ke saya, gimana ini pada marah? Dia bilang, ya Pak, memang kalau menerima Yesus tidak bisa sembunyi-sembunyi, harus terbuka. Ini waktunya Pak. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Bapak, dia bilang gitu. Amran Amri. Oh iya ya. Akhirnya dia ada gereja, salah satu gereja yang menarik dia bergabung. Bahkan saya dengar sampai dia menjadi dosen di salah satu
sekolah teologi, menjadi dosen ilmu perbandingan agama. Dia mengupas banyak hal lah, Amran Amri ini. Sayang beliau umurnya tidak panjang. Kalau anak saya dulu aktif sekali di zaman Pak Yusuf Roni, anak saya yang pertama itu. Tapi Pak Amran Amri umurnya tidak panjang, dia meninggal karena ada sakit. Satu hal Pak yang ingin saya sampaikan, ini penting, bahwa peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, yaitu penguasa-penguasa di udara. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu. Anak-anak saya itu dapat karunia-karunia, berbagai karunia. Ada berbahasa roh, ada karunia bernubuat, segala macam karunia-karunia anak-anak saya itu dapat. Tapi tiba-tiba gereja menganggap kita sesat, sehingga bahkan cabang yang kita rintis yang sudah mencapai hampir 200 orang itu dibubarkan oleh gereja induk. Ya sudah. Tapi anak-anak saya ini terus bekerja dengan luar biasa. Anak saya yang nomor 3, dia penginjilan kemana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Hanya Papua yang dia belum kunjungi. Yang terakhir ini dia ke Miangas, Sulawesi Utara ya. Dia ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di pedalaman-pedalaman. Dia bilang, Indonesia itu waktunya sedang dilawat Tuhan. Indonesia sedang dilawat oleh Tuhan. Untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa di sini harus mengalahkan penguasa di udara. Penguasa-penguasa teritorial itu yang harus kita kalahkan. Jadi kita harus dirikan menara-menara doa. Jadi saya pun setuju dengan dia bahwa saat ini pun dia sudah mendirikan menara doa. Di sini saya rencana minggu depan juga di rumah saya juga harus jadi menara doa untuk Indonesia. Karena Tuhan sedang melawat Indonesia dengan luar biasa. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dia sudah datangi. Nama anak saya ini Andre Chris Simon. Malah waktu penginjilan di Kalimantan, dia pulang kena malaria. Ya itulah risiko pekerjaan. Dia ke NTT, ke Bali. Nah, kalau penginjilan pelayanan ke luar negeri juga dia jalan, yaitu yang saya ingat ya, itu ke Sri Lanka, terus ke Vietnam. Sri Lanka, Vietnam, sama Yaman. Oh, waktu ke Yaman itu dia agak linu juga. Sampai ke Yaman jemput. Yang jemput Pak, itu orang-orang pakai cadar semua. Dia kaget. Nah ini yang jemput siapa ini? Ngeri juga. Yang jemput pakai cadar. Bukannya jilbab, tapi cadar. Hitam-hitam semua. Yang jemput mereka. Tapi ternyata mereka ini Kristen. Jadi itu pengalaman-pengalaman dia. Anak saya yang nomor 2, anak saya yang pertama udah meninggal. Anak saya yang nomor 2 itu ikut Harvest Academy, Harvest Academy kalau nggak salah itu namanya. Saya itu
bukan belajar di sekolah teologi, tapi saya belajar dari membaca. Banyak buku-buku yang saya baca. Dulu saya membaca Billy Graham, Dwight Moody, D.L. Moody. Nah, belakangan baru membaca-baca itu Benny Hinn, Robert Liardon, bahkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Juga termasuk saya membaca Esther Ankim, ada Gulsan Fatima yang di negara-negara Muslim. Saya membaca banyak buku. Dari bacaan-bacaan buku inilah saya melihat banyak satu kerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Oh ya, dari keempat Injil ini, saya paling terpesona itu dengan kitab Yohanes. Yohanes itu memang beda sekali. Dia mengutarakan tentang rancangan Tuhan. Dia yang diberi penglihatan, diberi karunia-karunia, berbagai karunia, sehingga dialah yang menulis wahyu akhir zaman. Selain dia menulis Injil, dia menulis surat-surat juga, dia juga menulis pandangan ke depan, yaitu nubuatan tentang akhir zaman. Sama seperti dulu pada zaman Perjanjian Lama, orang yang luar biasa adalah Musa. Di mana Musa dapat karunia-karunia penglihatan tentang penciptaan alam semesta. Kalau Yohanes ini dikasihkan penglihatan tentang akhir zaman. Itulah yang terjadi. Jadi banyak orang yang memelintir-melintir firman Tuhan. Tidak masalah. Karena kebenaran tetap kebenaranlah yang muncul. Jadi itu yang membuat saya tetap tegar. Saya mengucap syukur bahwa anak-anak saya itu rata-rata militan. Ini anak saya yang menantu saya yang dari anak yang nomor 6 itu pelayanan juga di gereja, jadi kadang WR sama apalagi tim doa juga ya begitu ya, rata-rata sih ada kegiatan bukan hampir ya, semua mengambil bagian dalam namun kadang-kadang juga ada masalah, seperti anak saya yang laki-laki. Dulu dia senang dengan Facebook. Dia penginjilan lewat Facebook, tapi akhirnya di take down sama Facebook dan nama dia hilang. Tapi nggak masalah, sekarang udah bisa tampil lagi. Begitu. Ya begitulah kesaksian saya. Karena takut waktu terlalu panjang, jadi saya ini sudah berapa lama ya Pak? 1 jam Pak. Oh 1 jam, puji Tuhan. Saya takut kelamaan, makanya agak lompat-lompat saya, tidak kronologis seperti yang lalu-lalu. Saya kesaksian tuh kronologis sekali. Nah itu, jadi waktu pelayanan ini di gereja itu kan anak-anak dapat karunia-karunia, berbagai macam karunia itu, malah gereja yang menganggap bahwa keluarga kami ini menjadi sesat karena ada karunia-karunia itu. Itu pencurahan Roh Kudus kan dulu zaman rasul-rasul katanya. Saya bilang, loh kok begitu? Roh Kudus selalu ada, saya bilang gitu. Kan Roh Kudus pada waktu terima Yesus sudah, katanya begitu. Jadi sampai memanggil seorang hamba Tuhan yang khusus khotbah tentang Roh Kudus. Akhirnya terjadi perdebatan di gereja. Saya pikir saya tidak mungkin bisa merubah gereja.
karena kita melawan orang banyak kan gitu. Nggak mungkin saya ngerubah gereja, jadi saya lebih baik saya keluar, pindah ke gereja yang lain kan gitu. Sampai bisa dibilang begini Pak, saya itu menghargai semua gereja. Setiap gereja ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Saya seperti apa ya, gereja jalan-jalan. Jadi anak-anak ini masing-masing mengambil gereja yang cocok untuk mereka. Begitu juga dengan keluarga istri saya. Itu gerejanya macam-macam. Ada yang tinggal di Bali itu adik yang paling bontot itu. Adik istri saya yang paling bontot itu di Bali. Suaminya orang Yahudi. Dia gerejanya gereja apa? Reform, gereja Reform. Sebetulnya dengan saya kurang cocok ya Reform itu, tapi ya terserah apa masing-masing ya. Jadi dia di gereja itu. Kalau memang tumbuh di gereja itu ya puji Tuhan. Ada adik saya itu di gereja apa namanya? Oikumene. Ada yang di gereja. Jadi masing-masing ini termasuk adik-adik dari istri saya itu ada yang gereja Bethel, ada GPDI, ada gereja macam-macam lah. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting di mana dia cocok bisa bertumbuh, disitulah kalian bersekutu. Jadi itu kesaksian saya. Jadi mungkin karena saya sengaja banyak lompat-lompat supaya nggak terlalu banyak makan waktu. Tapi jadi bisa ada kesempatan untuk tanya jawab, Pak. Itu maksud saya. Baik. Puji Tuhan Pak ya. Luar biasa kesaksiannya. Kita berikan dulu kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Benar-benar dikuatkan, diberkati ya. Kesaksian yang padat, ya meskipun waktunya pas 1 jam, tetapi ini membuat kita banyak belajar. Saya mencatat beberapa hal dari Bapak Damar yang bersaksi. Kesaksian yang adem, kesaksian yang tenang, tetapi Bapak membawa jiwa lumayan banyak Pak ya. Saya tadi terkagum, Bapak mengatakan bahwa dari keluarga istri, Bapak hitung-hitung 80-an orang mengikuti Tuhan Yesus. Ya mungkin dari ayahnya, anaknya, cucu-cucunya, akhirnya mereka semua ikut Tuhan Yesus. Luar biasa Pak Damar ini ya. Dan terakhir perjuangan yang berat ayah mertua. Benar Pak ya? Ya betul. Betul. Ini mujizat yang terjadi benar-benar dahsyat ya. Sudah memang di ujung tanduk jiwanya, nyawanya maksud saya. Tetapi pada waktu itu sudah mau diserahkan. Bahkan sudah diserahkan Pak ya. Sudah berdoa untuk diserahkan. Karena memang rumah sakit sudah begitu. Sudah begitu ya. Jadi semua keluarganya suruh kumpul karena nunggu jam. Betul. Nunggu jam. Tinggal tunggu jam Pak ya. Kematiannya. Tetapi luar biasa. Justru Bapak dikagetkan, disembuhkan, dipulihkan ayah mertuanya. Itu kalau bukan perbuatan Tuhan, tentu tidak mungkin terjadi. Saya sendiri terkejut Pak, karena saya cuma berpikir kalau dia udah terima Yesus, begitu meninggal, berarti dia pintu surga terbuka untuk dia. Itu pikiran saya cuma itu Pak. Iya betul Pak, itu betul. Itu pemikiran yang benar. Artinya Bapak ingin menyelamatkan jiwanya. Tetapi luar biasa, ketika dia disembuhkan, ya puji Tuhan, mungkin masih ada tugas yang diemban atau yang dilakukan oleh beliau, karena dengan sendirinya akhirnya mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya juga, bahkan dia pada waktu dia datang ke ke rumah saya, ketemu dengan istri saya, dia bilang begini, Papa sekarang adalah orang Padang kesurupan, katanya gitu. Iya, itu statement pertama yang beliau bercanda katakan. Papa sekarang adalah orang Padang kesurupan. Tapi bukan kesurupan apa-apa, saya kesurupan Tuhan Yesus, katanya gitu. Dengan Roh Kudus ya. Artinya di balik candaan itu dia benar-benar merasakan kemurahan Tuhan dan betapa dahsyatnya ya. Itu paling penting ketika kita merasakan Tuhan. Ya, kita merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya banyak belajar dari kesaksian dari Pak Damar.
Terus tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa iya, saya setuju dengan Bapak. Apapun gerejanya, kita harus ada spirit of unity untuk persatuan ya. Iya, Jangan kita iya, justru terpisah karena denominasi gereja, tetapi kita harus benar. bersatu. Semua yang Iya, mengaku mulutnya percaya Yesus adalah Tuhan, ini yang dulu kita iya, utamakan. Liturgi berbeda, tata cara berbeda, organisasi berbeda, tetapi jangan sampai kita dipisah, iya. tercerai-beraikan karena hal itu. Kita pandang Yesus saja supaya kita tetap bersatu. Luar biasa. Banyak yang saya Saya belajar dari pernah, Pak Damar. Silakan ditambahkan, saya Pak. pernah, Silakan. ya, Silakan, Pak, saya ditambahkan. pernah kakaknya istri saya itu ngobrol-ngobrol kok lah, kelihatannya lain nih pengajaran dari mana gitu. Kok kelihatannya lain. Terus saya tanya, eh, saya panggilnya Mami aja ke dia. Kak Ita, ada apa? Apa ada orang yang suka datang ke rumah? Iya. Eh, apa? Saya bilang gitu. Dia sebut ininya ya, saksi itu. Terus kalau datang hari apa? Hari Jumat. Saya sengaja tuh nggak ngantor, Pak. Saya sengaja nggak ngantor. Saya datang ke rumah dia. Saya tungguin itu. Mereka datang. Wah, cantik-cantik yang datang itu, Pak. Oh, terus berdebat dengan saya. Iya, Saya bongkar. Saya nggak mau apa namanya kakaknya istri saya ini disesatkan. iya, Langsung saya debat di situ di depan kakaknya istri saya ini. iya. Akhirnya mereka lenyap, nggak balik lagi. Iya, Iya, luar biasa Pak Damar ini ya. Berjiwa militan di dalam Kristus. Anak-anak juga dari Pak Damar ini tumbuh di dalam pelayanan. Iya, shalom, selamat siang Ibu Ruth ya. Wow, Selamat luar siang. biasa ini ya. Ini sepertinya ini baru Ya, habis siap. keramas ya. Haleluya, Bener Bapak, iya. biar nggak ngantuk. Biar Oke, nggak ngantuk ini dengar. silakan. Oke, pujian. Haleluya, puji Tuhan Bapak Damar ini. Wow, kesaksiannya luar biasa ya Pak ya, membangkitkan iman, janji Tuhan digenapi ya Pak ya. Memang yang sesuai luar dengan biasa, Ibrani ya. yang luar biasa Ya, Tuhan Yesusnya. ya betul. Amin. Luar biasa. Tuhan Yesusnya Bapak, benar Bapak, benar apa yang dikatakan Tuhan ya. Bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan dengan sempurna dan total ya Pak ya. Dalam arti rancangan Tuhan dan firman Tuhan itu digenapi. Ya Bapak ya, satu orang diselamatkan maka seluruh isi rumah diselamatkan, dan itu firman Tuhan sudah familiar Diselamatkan, sekali. betul. Dan saya tadi itu memang itu ya Pak, sama dengan Pak Franky tadi itu kan, bapaknya bapak mertua yang sakit ya. Dan Bapak sudah doa Iya. penyerahan, dan yang intinya dalam pikiran Bapak itu hanya menginjili, mengajak untuk masuk ke surga. Tapi luar biasa, Tuhan pakai papa mertua untuk jadi saksinya juga. Karena dengan Iya. semangat, dengan sembuh seperti itu, akhirnya kan beliau mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya dengan mulutnya beliau mengaku ke semua orang, dan mulutnya beliau akhirnya otomatis saya yakin beliau juga menyaksikan itu. Kenapa kok sampai bisa mengikut Tuhan Yesus. Dan nggak lagi itu juga ya Pak ya, luar biasanya Tuhan Yesus itu ya disembuhkan. Bahkan yang Bapak mikir tadi itu kayaknya nggak masuk akal, kalau sakitnya itu bisa sembuh total, bahkan maksudnya sampai bisa bicara gitu kan. Bapak tadi Iya. memvonis dalam pikiran manusia, Bapak memvonis istilahnya bahwa kalau sembuh pun sembuh secara medis itu udah hancur ininya tenggorokan, jadi pasti nggak bisa bicara. nah, Gitu. maka dari itu tadi saya teringat firman Tuhan Bapak di Ibrani 7 ayat 25, minta tolong Bapak Franky. Ya, Ibrani 7 Ayat 25. ayat 25. Saya buka dulu ya. Ibrani 7. Ya. Baik.
Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepadanya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya garis bawahi ya Pak ya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepadanya. Secara manusia kita hanya berbatas keselamatan hanya masuk surga. Seperti itu ya Bapak ya. Dan seandainya mungkin selamat ya, mungkin seandainya sembuh ya, oke, sembuh begitu aja. Tapi mungkin nggak akan bisa berbicara. Bahkan menurut pikiran manusia Bapak, wah kalau sembuh ya wis mungkin ya sakitnya mungkin nggak bisa bangun atau nggak apa, wis nyambung umur gitu aja. Tapi ini amazingnya ya Bapak ya, Tuhan nggak hanya menyelamatkan di surga saja, sempurna kesehatannya. Bahkan berjalan 5 kilo tadi itu loh Pak, kuat ya Pak ya. Padahal di usia tua berjalan 5 kilo. Iya, jalan kaki 5 kilo dari rumahnya ke jalan raya. Kuat kan, begitu kan? Oh Tuhan, Engkau sangat dahsyat. Naik kendaraan umum, pindah-pindah, naik kereta api, segala. Ya, maka dari itu, secara manusia terbatas. Paling ini, secara manusia pikirannya gini, ini paling diselamatkan, wis meninggal gak apa-apa, yang penting masuk surga. Paling nanti sembuh, paling gitu. Ya paling nggak sembuh ya sudahlah. Meskipun kata bahasa Jawanya, orang Jawa itu kalau sembuh paling ya paling jadi kembang bayang, istilahnya paling tidur terus di atas ranjang. Pemikiran kita waktu itu seperti itu ya, karena mengingat mungkin usianya beliau sudah tua dan mungkin kita maklum ya, wajarlah orang tua paling sakit ya wis begitulah, nanti kalau sembuh ya wis begitulah gitu kan. Tetapi tidak ajaib. Mungkin pikiran saya pada waktu itu Pak ya, imannya mertua Bapak dia terima saat Bapak kabarkan kabar selamatan, direspon dengan baik, diterima karena tadi dikatakan keselamatan kesempurnaan akan terjadi saat dia datang kepada dia. Dia betul-betul datang mengimani Tuhan Yesus sehingga keselamatan sempurna itu terjadi dalam hidup mertua Bapak. Saya yakin itu. Dia beriman sekali. Dan Bapak, saya tambahkan juga tadi Bapak, tapi saya nggak mau bahas itulah masalah gereja yang itu enggak. Iya. Tapi saya terkagum Bapak itu loh, yang pertama itu loh penggemarnya Gatot Koco. Saya juga penggemar filmnya Gatot Koco itu Pak ya. Ya memang benar ya. Gatot Koco itu diserahkan untuk menjadi menyelamatkan umat dunia. Itu saya lihat dalam kisah Mahabharata itu favorit sekali. Ternyata itu kan juga diwayangkan ya Pak ya di Jawa, di Indonesia itu kan diwayangkan juga ya. Tapi puji Tuhan, jamahan Tuhan, dan memang Bapak, saya ada ayat satu lagi bahwa Bapak kalau dalam sudah waktu itu kan Bapak mengalami pertobatannya, mengalami jamahan Tuhan, ketika Bapak masuk di dalam gereja dan pertama kali diajak waktu Paskah, dan itu pun pas dengan Tuhan Yesus diserahkan di kayu salib. Bapak merasakan itu, teringat saya waktu pertama kali dijamah Tuhan Yesus ya seperti itu Pak, di waktu Paskah juga. Jamahan Tuhan rasanya saya nggak tahu waktu itu Pak ya, kalau itu adalah Roh Kudus saya nggak tahu itu. Waktu memang Roh Kudus itu. Waktu itu saya nggak tahu Pak, karena saya masih Muslim. Saya tahunya semenjak saya sudah masuk Kristen, maksudnya semenjak saya sudah mendapat bimbingan gitu kan. Waktu itu saya masih Muslim. Tahu ya. Nggak tahu. Jadi waktu Paskah, tapi saya kenalnya Tuhan Yesus itu jamahan pertama itu di dalam penjara. Nah, waktu pertama kali saya diajak teman saya, ayo kita ke gereja gitu, ngikut gitu kan, pokoknya ngikut aja, terus tolong. Habis itu ngikut, tiba-tiba saya nangis terseduh-seduh Pak. Saya nggak tahu apa itu. Saya sedih enggak, saya kecewa juga enggak, saya bahagia enggak, ada suatu tersendiri. Tapi air mata keluar ya, air mata keluar terus. Nggak bisa dibendung itu Pak, nggak bisa dibendung. Saya ini sampai malu-malu sendiri. Sampai nanti kalau ada eser datang, pelayan-pelayan Tuhan datang, ini Tuhan kalau saya ditanya ini kenapa Tuhan? Wah saya jawab aja, saya menutupi diri saya. Saking malunya air mata ini saya berhentikan, nggak bisa berhenti. Wah kalau ada orang datang saya bilang saya teringat keluarga, padahal tidak gitu loh Pak. Itulah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memilih kita semenjak dari kandungan ibu. Jadi Tuhan telah memilih kita sebelum kita dilahirkan. Saya percaya itu dan saya imani itu Bapak. Terima kasih Bapak, kesaksian yang sangat luar biasa, kesaksian yang dahsyat, yang saya banyak ambil maknanya di sini. Saya sangat terberkati oleh kesaksian Bapak
satu orang betul-betul ini bukti kesaksian, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah diselamatkan. Memang secara kasat mata saat ini keluarga saya belum diselamatkan, masih saya sendiri dalam keluarga saya. Tapi dengan kesaksian ada waktu Bapak Tuhan. ini, Ada waktu Tuhan. Baik, Ada waktu terima Tuhan. kasih. Dengan kesaksian Bapak ini tadi pun juga mengajarin saya juga cara berdoa pada orang. Kadang-kadang ini Pak ya, saya kan orang, saya ada tim doa di Miracle. Berdoa puji Tuhan, Pak Franky percayakan saya sebagai koordinator doa di Miracle Prayer, dan banyak sekali mendoakan orang-orang gitu kan. Terutama kemarin saya memang ada mau berdoa kepada orang-orang yang mau meninggal begitu kan. Saya bingung, Tuhan, ini doanya gimana gitu kan. Beliau ada usia yang sudah tua. Waktu kita telepon, puji Tuhan, waktu saya menghantarkan beliau, saya nyanyikan puji-pujian, saya naikkan puji-pujian terus, habis itu penyerahan, habis itu tiba-tiba lepas naik meninggal. Dan juga ada seorang tua kemarin juga itu, saya nggak tahu posisinya kan juga dari jauh, cuma dari saudaranya beliau, dari anak-anaknya bilang bahwa keadaannya sudah nggak memungkinkan seperti itu. Pelepasan ya. Belajar sama ikut Ghana. Jadi belajar bagaimana pelepasan. Jadi dari dalam mendoakan orang-orang yang keadaan sakit atau nomor satu itu melepaskan kepahitan, atau harus melepas pengampunan. Ya. Kepahitan itu biasanya ada kesulitan, jadi harus ada melepas pengampunan. Itu kuncinya, karena iblis itu kan mencengkeram ya, sehingga ada akar pahit di sana. Nah, itu harus bisa melepas pengampunan itu. Jadi yang pertama itu ya Pak. Iya. Ya, setuju. Itu betul ya. Ya, memang itu kemarin puji Tuhan sudah saya lakukan. Saya mendoakan orang begitu, orang yang mau meninggal, anggota MPR juga. Pertama saya lepaskan pengampunan dulu Bapak. Ibu, Oma, syaratnya kita untuk diampuni dosanya Oma, bahwa kita harus mengampuni semua orang lain dulu. Dengan kita mengampuni semua orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kita. Maka itu kita akan bisa berdamai dengan Tuhan. Terus Bapak, terhadap orang yang paling menyakiti atau membuat membuat sakit hati bertahun-tahun, kadang-kadang kan begitu ya. Nah, itu yang harus dilepas itu. Saya Pak Franky, saya kebetulan besok ini ulang tahun pernikahan saya yang ke-52. Haleluya. 50 tahun emas Bapak. 52. 52 ya. Jadi 52. Sudah lewat. Itu foto. Iya, ulang tahun. Foto Ibu di belakang itu ya, cantik dan keren itu di foto-foto. Saya lihat, perhatikan tadi foto-foto pernikahan Bapak. Ya. Pokoknya kan begini di firman Tuhan, anak-anak Ayub kan cantik-cantik di kitab Ayub ya. Bapaknya kebetulan yang tadi sakit kanker itu namanya Ayub Bakar, orang Padang. Dan kebetulan menurut saya dari anak-anaknya Ayub yang cantik-cantik ini, istri saya lah yang paling cantik. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur ya. Iya. Jadi Bapak, tadi dari kesaksian Bapak, jadi saya nggak takut untuk doa pelepasan. Kemarin saya sempat takutnya begini kan. Waktu pertama lah, saya berdoanya berhasil pelepasan. Habis itu saya setelah doakan, 2 kali saya doakan ya. Pertama kali masih belum. Habis itu anaknya telepon saya lagi, yuk kita doa lagi. Habis itu saya puji Tuhan izinkan saya melayani sampai titik akhir. Habis itu puji-pujian selesai, Tuhan angkat. Dan yang kedua ini, saya layani pertama doa pelepasan, minta ampun. Saya pikir Tuhan, kok takutnya nanti, kok ini orang hamba Tuhan ini kok tiba-tiba kok nyuruh cepet-cepet orang meninggal sih, pikiran saya begitu gitu loh Pak. Tapi
Tapi di siang hari ini Bapak mengajarkan saya, memang pertama yang diberitakan adalah kerajaan surga. Entah nanti disembuhkan apa enggak, yang jelas pelepasan dulu tentang pertobatan, bahwa orang meninggal di dalam Kristus adalah untung. Itu tadi yang saya harus beritakan, saya harus berani itu. Kemarin saya itu hanya sedikit, pertama saya doakan pelepasan, dan yang kedua memang doa kerajaan surga. Tapi dalam hati saya terintimidasi gini, loh kok hamba Tuhan ini kok mendoakan mama saya cepat-cepat meninggal ya, kok doanya pelepasan begini. Habis itu saya gunakan firman lain juga yang mengatakan bahwa kalau dengan iman maka kamu akan sembuh, dengan iman kamu akan bangkit. Tetapi bagi ini siang hari ini Bapak, saya mendapatkan pengalaman sangat berharga. Yang penting kita kabarkan kabar keselamatan, yang penting entah itu sembuh, entah itu dipanggil Tuhan, meninggal pun aman. Jadi saya nggak ragu lagi untuk berdoa. Amin. Intinya yang penting keselamatan Tuhan. Kemarin saya mikir-mikir ini, merasa tertuduh sendiri Pak Frenkie. Benar nggak ya Tuhan ini orangnya mau dipanggil Tuhan nggak? Tapi saya nggak boleh pikiran seperti itu. Kalau Tuhan izinkan mujizat terjadi, Tuhan masih sembuhkan. Tapi kalau enggak, yang penting dia sudah kita beritakan kerajaan surga, bahwa orang meninggal dalam Tuhan pasti untung. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kita kalau hidup adalah harus memberi buah, kalau mati itu adalah untung. Seperti itu Bapak. Baik. Jadi secara manusia meninggal, tapi amazing, luar biasa. Tuhan mampu menyelamatkan dengan sempurna. Kenyataannya dia sembuh, bahkan di luar dugaan kita. Bahkan bisa bersuara. Itu karena si beliau yang kita sampaikan kabar itu menerima dengan iman, menyatakan dirinya dia betul-betul datang kepada Tuhan, maka mujizat pun terjadi. Amin. Terima kasih Bapak, Pak Frenkie, terima kasih. Dalam pelepasan itu yang sulit itu orang kalau iblis itu merasa punya hak, artinya dia pernah minta. Ya, misalnya datang ke Gunung Kawi atau kemana, ke orang pintar atau apa, dia minta. Kalau dia minta itu iblis merasa punya hak gitu. Nah itu yang suka sulit itu dilepaskan, karena iblis itu merasa dia milik saya gitu. Itu dia. Jadi ya, itu apa, kutuknya sampai keturunan keempat loh kalau seperti itu, yang datang ke kemana gitu. Itu kutuknya sampai turun keempat. Nah itu pelepasannya lebih sulit. Tapi ya Bapak, bagi Tuhan ada yang mustahil. Tapi sekarang kan tetapi sekarang Tuhan telah memutuskan apa itu namanya kutuk itu. Sekarang sudah tidak ada lagi kutuk, karena bagi setiap yang percaya Tuhan sudah tebus dia. Dia menjadi terkutuk karena kita. Jadi kutukan kita yang nanggung sudah Tuhan Yesus dengan menjadi terkutuk karena kita. Itu yang saya imani Bapak, dan sesuai dengan Alkitab. Cawan murka Allah itu kan termasuk kutuk di situ. Kutuk yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Iya. Baik. Ya, salah satu itulah Tuhan Yesus lahir. Meninggal. Baik, luar biasa ya. Wow, Ibu Ruth semangat sekali hari ini. Lebih ceria, bersuka cita. Wah, ini benar-benar bertumbuh di dalam Kristus, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baik. Ini namanya siapa, Mbak? Burut Bapak, burut Bapak. Ibu Ruth ya? Ruth Purwaningrum, Ruth-nya banyak. Ya, terima kasih Bapak atas bimbingannya siang hari ini. Memang pelepasan itu banyak sekali ini mengedukasi saya hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Baik Ibu Ruth ya. Baik, memang benar ya. Tuhan kita yang kita sembah itu melebihi dari logika, melebihi dari rasional ya. Hal-hal yang dianggap mustahil tetapi dikerjakan oleh Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Soalnya kalau semuanya hanya berdasarkan logika dan rasional, untuk apa? Kita tidak perlu Tuhan. Semua menganggap bisa melakukan sendiri, merasa kuat sendiri. Tetapi karena Tuhan kita jauh lebih dari itu, maka oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Luar biasa. Pak Damar. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Iya, benar. Dan mengandalkan hidupnya, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu Ruth sekali lagi. Kita coba bergeser ke Ibu Yeti ya. Ada Ibu Yeti pada siang hari ini. Silakan Ibu Yeti, bisa hidupkan mic dan kameranya. Waduh, Ibu Yeti mah kagum aja dengar. Halo siang Pak Frenkie. Iya, selamat siang. Kagum aja dengar kesaksian Pak Damar. Haleluya.
Tuhan Yesus luar biasa. Lompat-lompat karena waktunya takut kepanjangan, jadi banyak lompat-lompat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, nggak apa-apa. Iya. Semangat lagi Burut nih. Burut tambahin lagi itu semangat ya. Ya puji Tuhan. Ya, saya sih nggak bisa kasih apa-apa, cuma ya itu aja, kagum dengan kesaksian Pak Damar, sudah mendoakan Papa mertua yang begitu, kuasa Tuhan begitu ajaib, kuasa Yesus itu begitu ajaib. Nggak ada yang mustahil ya kalau kita percaya. Tuhan Yesus pasti tolong, pasti mengerjakan keajaiban-keajaiban yang nggak pernah kita pikirkan. Ya, keajaiban-keajaiban yang nggak pernah kita bayangkan, yaitu pemikiran Pak Damar kalau udah didoakan terima Yesus, ya kalau dia udah meninggal ya udah, ternyata Tuhan kerjakan yang luar biasa. Bisa sembuh dan bisa ngomong lagi, ya bisa hidup dalam waktu yang agak lama kali ya Pak ya. Masih ada, maaf, masih adakah Bapak sekarang, Papa mertua? Oh, sudah meninggal. Sudah lama, sudah. Malah meninggalnya malah sakitnya lain, sakit apa Bu? Papa meninggal sakit apa ya? Oh iya, sakitnya lain malahan, sakit paru-paru pas meninggalnya itu. Beda. Habis sakit kanker itu hidupnya dalam berapa waktu lama? Hampir 2 tahun. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya lawatan Tuhan itu sungguh ajaib. Apa yang kita bayangkan itu nggak terjadi. Memang rancangan Tuhan itu beda dengan pemikiran kita manusia. Tuhan membeli yang lebih baik. Tuhan mengangkat, meletakkan kita ke tempat yang lebih baik. Ya, pikiran Pak Damar sudah didoakan selesai di rumah sakit. Mujizat luar biasa, mujizat luar biasa. Sekarang Bapak pelayanan di mana Pak? Ya sekarang kan udah nggak boleh kemana-mana. Jadi kita bikin menara doa di rumah. Jadi anak-anak kumpul di sini doa. Kita rencananya untuk sementara ya sebulan sekali lah. Kita harus memenangkan roh ya, karena roh Tuhan sedang bekerja luar biasa di Indonesia. Jadi kita harus mengalahkan penguasa-penguasa teritorial. Iya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Kalimantan, semua itu kita doakan. Kalau perlu harus datang ke sana. Jadi anak saya tuh yang jalan-jalan kemana-mana kalau peperangan rohani itu membungkam penguasa-penguasa, orang-orang kuat, penguasa teritorial. Karena penguasa teritorial itu kan asalnya dari malaikat jatuh atau iblis. Jadi harus dimenangkan dulu dunia rohnya. Saya pernah ngalamin begini. Anak-anak itu suatu hari digerakkan Tuhan untuk mendoakan wilayah Rawamangun. Lalu mereka berempat ya. Pergi ke Rawamangun. Yang satu anak saya di rumah sebagai penyokong doa dari rumah. Yang 3 berangkat ke Rawamangun. Ini mereka nggak tahu untuk apa mereka harus doa di Rawamangun. Keliling gitu kan. Setelah selesai mereka pulang. Nggak taunya beberapa hari kemudian ada KKR di situ dari gereja Mawar Saron. Nah itu gereja yang di Kelapa Gading Mawar Saron. Iya betul. Pokoknya beberapa hari kemudian ada KKR di situ. Jadi KKR itu sukses karena apa? Penguasa teritorial itu udah dikalahkan oleh kita gitu loh. Oleh Tuhan Yesus gitu. Itu cara Tuhan. Pernah kali terjadi kita bikin retreat Bu. Retreat pemuda di Puncak. Biasanya retreat itu suka diganggu, suka ada yang kesurupan lah apa. Nah, anak-anak saya ini kan pendoa tinggi wilayah di situ.
supaya tidak ada gangguan dari penguasa teritorial di situ. Mereka keliling gitu. Benar di satu tempat ada pohon besar gitu. Ini semuanya dapat penglihatan. Mereka melihat, bisa melihat. Jadi sama-sama melihat. Biasanya kan hanya yang melihat cuma satu orang. Ini enggak, semuanya melihat. Ada makhluk yang besar hitam gitu. Nah, anak saya ini berdiri di depan. Lalu mereka rame-rame menengking gitu ya. Waktu menengking itu anak saya namanya Rohani Kristi. Si makhluk ini makin mendekat. Ya tengking terus. Begitu dekat terus hilang. Begitu hilang. Terus dia nengok ke belakang. Loh, kan tadinya berjejer. Rupanya temannya yang 3 ini jauh di belakang. Jadi bukan si iblis ini yang mendekati dia, sebetulnya anak saya yang melayang mendekati dia. Itu kan sesuatu yang ajaib. Dia sendiri kaget pas nengok ke belakang, loh, rombongannya masih jauh di belakang gitu. Jadi dia yang melayang ke depan gitu. Nggak sadar. Dia pikir teman-temannya. Iya, jinnya kalau kita bilang jinnya itu mendekat gitu. Ternyata bukan. Anak saya justru yang melayang ke depan gitu. Ya, oleh roh Tuhan ya. Iya. Memang kita melawan roh-roh yang di udara. Jadi kita harus punya kuasa Roh Kudus untuk melawan mereka. Kita harus punya iman, harus punya keyakinan. Jadi retreat itu jadi sukses gitu. Amin. Ya, makasih, banyak pengalaman Bapak yang bisa kita pelajari ya, dari pendoa, penginjil. Memang kita menginjil itu tidak perlu yang muluk-muluk, memang di lingkungan kita aja dulu bisa kita sampaikan dengan cara yang tidak menyinggung yang akan kita sampaikan kepada seseorang. Memang biasa banyak orang tidak mengenal Kristus itu karena kita salah cara penyampaian untuk mengenal Yesus itu kepada mereka. Ya Pak? Kebetulan dulu kan saya waktu masih di Semarang itu, setelah lulus sekolah itu saya mau masuk ke sekolah teologi ya. Tapi orang tua nggak setuju. Ya saya karena ya nurutlah sama orang tua, jadi nggak jadi. Tapi saya berpikir ini, cara Tuhan nggak harus melalui sekolah teologi ya, begitu. Jadi saya tetap semangat penginjilan itu tetap jalan terus, walaupun tidak sekolah teologi. Saya baca buku dari Harvest, dari apa aja, banyak buku yang saya baca dari pelajaran ini. Di Jakarta sempat sekolah jadi yang kalau itu yang cuman sekolah teologi ya, di luar tapi bukan kita mondok, jadi kita dapat pelajaran bukan sekolah yang ini, yang kita sekolah di perguruan tinggi tapi nggak datang ke sekolahan itu gitu loh, seperti kuliah terbuka gitu. Saya udah sempat ngikutin itu, sekolah teologi terbuka gitu, ngambil jurusannya itu yang evangelis ya. Tapi ya karena kita kesibukan, udah punya anak, punya rumah tangga, cari makan. Tapi satu hal ya, ini pada waktu kita banyak menghadapi kesulitan, terutama ya kita sebagai orang kecil ya, justru karena kita hidup banyak kesulitan yang kita hadapi, justru disitulah kita banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kalau diceritakan panjang, mujizat-mujizat Tuhan itu justru saya rasakan ketika saya menghadapi masalah.
Coba bayangkan ketika Marta sama Maria mengeluh kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau Engkau datang tidak terlambat, maka Lazarus tidak mati. Lazarus tidak mati, iya. Benar. Ya kan? Ya, Marta Paulus sama Maria bilang, saat kita lemah, itulah Tuhan datang. Tuhan datang tidak terlambat. Lazarus tidak mati gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru karena Yesus sengaja menunda itu, maka mujizatnya bukan mujizat kesembuhan, tapi mujizat kebangkitan dari kematian. Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasanya, bahwa dia berkuasa atas kematian. Dan itu adalah mujizat yang terakhir dari Tuhan Yesus. Mujizat yang terakhir yang luar biasa. Karena apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan mengalami kematian. Dan saat itu, ayat yang muncul di depan Marta dan Maria, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia kebangkitan kan di situ. Pada waktu mau menghidupkan Lazarus. Ketika Marta bilang gitu. Iya, kita dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dan jikalau orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu kan luar biasa. Ayat itu keluar karena apa namanya? Karena peristiwa itu di Yohanes pasal 11. Pasal 11. Yohanes pasal 11. Ya. Banyak hal yang disampaikan. Wow. Iya, kita dapat edukasi lagi ya, bahwa memang pada waktu itu bukan mujizat kesembuhan yang mau ditunjukkan, tetapi mujizat kebangkitan ya. Luar biasa. Iya, betul dengan apa yang dikatakan oleh Pak Damar. Puji Tuhan, Pak ya. Ya, makasih Pak Damar kesaksiannya. Ayo Pak Franky ke Pak Paul. Iya, baik. Tapi ini kameranya oke, sudah kembali baik lagi ya Pak Damar. Suara Pak Franky yang putus-putus. Iya, karena signal Pak Damar kadang-kadang down ya. Iya, baik. Tapi ini sudah kembali baik, Pak. Tes. Bisa ya? Baik. Ya, mudah-mudahan baik. Kita ke Pak Paul. Ini yang terakhir ya. Baik. Yang sampaikan Tuhan Yesus tidak masuk akal gitu. Betul, Pak. Baik. Sangat kita bilang luar biasa. Baik, terakhir. Contohnya. Siapa yang mau berbagi? Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ada Pak Paul, silakan. Suara saya gimana? Putus-putus nggak, Pak? Iya. Suara Pak Damar agak terputus-putus, mungkin signal. Tetapi sambil menanti, saya mau coba masukkan tamu dulu yang sudah hadir dengan kita pada sore hari ini. Apakah Pak Paul mau menambahkan, mau berbagi? Ya, Shalom Pak Paul, bisa hidupkan mic dan kameranya ya. Ya, rupanya kita terputus lagi dengan Pak Damar sebentar, tetapi langsung masuk beliau. Baik, sebentar Pak Damar ya, oke. Hidupkan mic dan kameranya Pak, bisa? Mic-nya Pak Damar. Mic-nya Pak Damar bisa dihidupkan Pak? Yaitu. Nah, contohnya di Yohanes 6 itu. Iya Pak. Baik, kita ada tamu Pak ya, yang masuk pada sore hari ini, namanya Pak Paul. Ya, kita persilakan kepada Pak Paul untuk berbagi dengan kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Shalom, Pak Damar, Pak Franky, selamat sore. Ya, saya nggak bisa banyak kasih komentar ya. Shalom Pak. Kalau saya lihat, saya dengar dari apa yang Bapak saksikan, saya hanya bisa kasih komplimen. Bapak adalah seorang ayah yang teladan, seorang kakek yang teladan. Bapak hidup di dalam Tuhan, Bapak memberikan contoh yang baik. Dan itu komplimen yang saya bisa berikan buat Bapak. Tuhan Yesusnya Pak, yang luar biasa Pak. Iya, Tuhan Yesus luar biasa, tapi Tuhan Yesus pakai Bapak. Menjadi Bapak yang menjadi teladan. Sebab biarpun Tuhan Yesus hebat, kalau kita nggak merespon kebaikan Tuhan, itu juga nggak bagus Pak ya. Tapi Bapak meresponnya
Bapak meresponnya dengan positif. Itu yang saya lihat dari Bapak, seorang ayah dan kakek yang teladan, dan ini baik sekali buat kita yang muda-muda. Kalau saya dengar dari Bapak punya experience gitu ya dengan Tuhan, kehidupan Bapak sehari-hari dalam melayani Tuhan, juga sampai anak-anak Bapak ikut juga turut melayani, itu hebat sekali. Itu yang saya bisa kasih Pak, satu ya komplimen. Bapak seorang ayah yang baik, teladan, Terima kasih, Pak. wise dalam berpikir. Kalau saya lihat kata-kata Bapak itu bijaksana ya dalam mengambil keputusan. Itu benar, itu baik sekali buat kita yang muda-muda, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Frankie. Saya harus kembali bekerja. Sama-sama Pak Pol. Iya. Terima kasih Pak Pol ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya pada pagi hari ini di sana ya. Pak. Baik. Iya. Baik, Pak, langsung Pak, kesimpulan singkat sebelum saya tutup dengan doa Pak. Sebagai closing statement, Bapak bisa memberikan kesimpulan singkat. Silakan Pak. Jadi saat ini adalah saat Roh Allah menyebar ke seluruh muka bumi. Seperti mimpi istri saya, mimpi bahwa dia ketemu dengan Yohanes Pembaptis dan berkata, bacalah Yoel, kitab Yoel. Lalu kami pun membaca kitab Yoel. Akan dicurahkan pada hari-hari terakhir, anak-anak muda akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Itu dari kitab Yoel. Dan dari kitab Amos dikatakan bahwa aku akan mengirimkan kehausan dan kelaparan di muka bumi ini. Bukan haus akan makanan, haus akan minuman dan lapar akan makanan, tetapi haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Itu yang terjadi di akhir zaman ini. Bahwa saatnya Tuhan turun tangan. Gereja-gereja, kalau gereja-gereja diam, maka gereja akan tertinggal. Saatnya Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan gereja-gereja. Karena gereja bukan denominasi, tapi manusianya, yaitu orang-orangnya. Di mana Tuhan akan bersama-sama dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya sangat bersukacita, bersyukur bahwa saat ini di Indonesia gelombang murtadin luar biasa. Mereka lebih berani memberitakan Injil, walaupun taruhannya adalah nyawa, walaupun taruhannya adalah dianiaya. Saya melihat begitu luar biasa saat ini. Mereka dengan gagah berani masuk ke desa-desa, dan itu yang dilakukan juga oleh anak saya yang nomor 3 ini, masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, sampai ke Miangas, sampai ke NTT, sampai ke Aceh, sampai Medan, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dia masuk ke daerah-daerah. Saya melihat itu suatu perbuatan-perbuatan yang gagah berani. Karena apa? Karena Tuhan yang berdiri di depan. Seperti pada waktu Yosua melihat ada orang yang gagah membawa pedang yang terhunus. Yosua bilang, siapakah engkau? Lawan ataukah kawan? Lalu dia menjawab, akulah panglima bala tentara sorga. Lalu Yosua tersungkur. Itulah yang terjadi saat ini. Panglima bala tentara sorga sudah ada di Indonesia. Dia akan memenangkan peperangan dan akan meruntuhkan tembok-tembok, dinding-dinding Yeriko di Indonesia. Akan membuka tabir-tabir yang menutup hati, menutup muka, menutup otak. Itu akan dibukakan karena sang panglima bala tentara surga, yaitu Tuhan Yesus, Roh Tuhan, itu sedang melawat Indonesia dengan luar biasa. Biarlah Indonesia akan dipulihkan, karena
dengan dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kami percaya akan ada masa depan yang luar biasa bagi Indonesia. Terima kasih semua pendengar, semua yang memperhati channel ini. Baik, wow, luar biasa ya. Ini closing statement yang membakar semangat untuk anak-anak muda, untuk kita semua, untuk tetap semangat mengabarkan Injil, tetap semangat untuk mengabarkan kabar baik. Luar biasa, keluarga dan anak-anak Pak Damar ya, tetap setia, militan, dan tetap melayani Tuhan meskipun di tempat-tempat jauh ya, remote area, tempat-tempat terpencil, tetapi tetap semangat. Baik, Pak Damar, saya ajak mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup sesi kesaksian pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini, siang sore hari ini kami telah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Pak Damar. Kami benar-benar mendapat kekuatan. Iman kami ya Tuhan dikuatkan, diberkati kami semua ya Tuhan yang mendengar. Kami diberikan juga edukasi dari kesaksian dan perjalanan hidup dari Pak Damar. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pada siang sore hari ini kami juga berdoa kepada Pak Damar dan keluarganya. Tuhan Yesus nyatakan kuasanya di dalam pelayanan mereka, keluarga besar mereka yang melakukan pelayanan ministry apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyatakan kuasanya. Apa yang menjadi kerinduan dari Pak Damar, keluarga besarnya untuk tetap melayani Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan tetap membantu mereka, mengulurkan tangan kasih-Mu, agar supaya apa yang mereka lakukan semuanya dapat berjalan seturut kehendak Bapa di sorga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat mereka yang sudah berbagi. Ada Ibu Ruth, ada Pak Paul, ada juga Ibu Yeti, luar biasa. Teman-teman yang selalu memberikan topangan dengan sharing dan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Begitu juga sahabat-sahabat mereka yang ada di YouTube dan di Facebook. Kami juga berdoa berkat yang sama dilimpahkan kepada mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan Yesus senantiasa campur tangan. Terima kasih ya Tuhan atas sesi kesaksian pribadi pada siang dan sore hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Damar, saya mewakili tim Miracle TV mengucapkan terima kasih Pak ya atas waktunya, kesediaan Bapak kami sudah bersaksi pada siang menjelang sore hari ini. Iya, kami juga berterima kasih sama Pak Frankie dan timnya karena kami diberi kesempatan penginjilan melalui channel Miracle TV ini. Iya Pak. Karena sekarang kan tidak bisa melangkah kemana-mana. Betul. Tetapi media ini menjangkau lebih jauh, lebih banyak orang Pak ya. Dia. Luar Malah biasa. lebih jauh yang terjangkau ya. Baik Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak ya. Yang penting itu firman Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia firman Tuhan itu. Amin. Dan sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok hari di jam yang sama, pukul 19 WIB waktu malam ya. Dan dengan tamu yang spesial lainnya yang akan memberikan kesaksian buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Ya. Pak Damar, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. Nanti Pak. Yang terpotong-potong itu tidak usah khawatir. Yang terputus-putus itu nanti kita akan trim. Kita akan rapikan sehingga mereka menonton